Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Ramadan dengan NIM 13 12 300 180. Perkenalkan, nama saya Ryan Rizky dengan NIM 13 12 300 172. Perkenalkan, nama saya Putri Dianti dengan NIM 13123000185. Perkenalkan, nama saya Kansa Diva Masayu dengan NIM 13123000174. Saya Ahmad Zakira Mahendra dengan NIM 13123000209. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan mengenai sesi bebek lumpuh. Terlebih dahulu, kita perlu mengetahui dari pengertian sesi bebek lumpuh itu sendiri. Sesi bebek lumpuh itu sendiri memiliki pengertian yaitu sebagai berikut. Istilah bebek lumpuh merupakan terjemahan dari istilah politik dalam khazanah bahasa Inggris yakni lame duck. Istilah lame duck atau bebek lumpuh adalah istilah politis yang dimaknai sebuah kondisi pasca pemilihan umum yang mana anggota parlemen yang lama belum berhenti bertugas dan anggota yang baru terpilih dalam pemilihan umum belum dilantik, sehingga dapat dimaknai sebagai periode transisi. Sesi bebek lumpuh atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai lame duck session merujuk pada periode waktu setelah pemilihan umum di mana pejabat terpilih masih menjabat hingga masa jabatannya resmi berakhir. Dalam konteks ini, mereka sudah tidak akan menyalonkan diri lagi atau telah kalah dalam pemilihan, sehingga kekuatan politik dan pengaruh mereka dianggap berkurang. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang bebek lumpuh. Sejarah bebek lumpuh. Bebek lumpuh juga dikenal sebagai bebek lumpuh adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan fase akhir masa jabatan seorang pejabat terpilih, terutama presiden, di mana kekuasaannya dan pengaruhnya menurun karena masa jabatannya hampir berakhir. Dalam konteks ini, bebek lumpuh seringkali tidak lagi dianggap sebagai ancaman serius oleh lawan politiknya atau tidak dapat mempengaruhi kebijakan secara signifikan karena mereka akan segera meninggalkan jabatannya. Usul-usul istilah bebek lumpuh berasal dari dunia keuangan dan perdagangan di London pada abad ke-18. Pada saat itu, lame duck merujuk pada pedagang yang politik Amerika Serikat di Amerika Serikat. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan presiden yang mendekati akhir masa jabatan kedua mereka karena mereka tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan amandemen ke-22 Konstitusi Amerika Serikat atau ketika presiden sudah kalah dalam pemilihan kembali inaugurasi presiden baru. Masa ini biasanya berlangsung antara pemilihan umum pada bulan November dan inaugurasi pada bulan Januari. Konsekuensi politis. Pejabat yang dianggap sebagai bebek lumpuh mungkin menemukan bahwa mereka memiliki lebih sedikit pengaruh politik dan bahwa legislator serta pemimpin partai politik mungkin kurang cenderung bekerja sama dengan mereka atau mematuhi arahan mereka. Kebijakan atau inisiatif baru mungkin lebih sulit untuk dilaksanakan karena anggota legislatif lebih fokus pada pemimpin atau agenda baru yang akan datang. Kejadian terkenal salah satu contoh terkenal adalah Presiden AS Herbert Hoover yang dianggap sebagai bebek lumpuh setelah kekalahannya dari Franklin D. Roosevelt pada tahun 1932, namun masih harus menjabat hingga inaugurasi pada Maret 1933 sebelum amandemen ke-20 menetapkan inaugurasi pada bulan Januari. Mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk menangani potensi dampak negatif dari periode bebek lumpuh dalam pemerintahan. Langkah pertama adalah penegakan norma dan etika yang dituju untuk memperkuat norma dan etika politik yang melarang penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan politik pribadi selama periode transisi. Yang kedua ada komunikasi dan koordinasi, melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan dengan publik mengenai rencana dan prioritas pemerintah selama periode transisi. Memperkuat koordinasi antara pemimpin dan badan legislatif yang akan datang untuk memastikan kelancaran, transisi, dan kesinambungan kebijakan. Yang ketiga ada fokus pada agenda prioritas. Memprioritaskan penyelesaian agenda penting
dan mendesak yang telah ditetapkan sebelum memasuki periode transisi. Menghindari pengambilan keputusan besar atau kontroversial yang dapat menimbulkan perpecahan dan menghambat transisi yang mulus. Yang keempat, ada pelibatan publik. Pelibatan publik ini mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan selama periode transisi untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi. Melakukan sosialisasi dan edukasi publik tentang pentingnya menjaga stabilitas dan kelancaran transisi pemerintahan. Yang kelima, ada penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk memastikan kelancaran operasional dan pelayanan publik selama periode transisi, meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas birokrasi untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan selama periode ini. Dampak dari sesi bebek lumpuh dalam politik dapat meliputi 1. Stagnasi kebijakan. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan politik mengakibatkan kebuntuan dalam pembuatan kebijakan yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan dan inovasi dalam penyelesaian isu-isu penting. 2. Ketidakstabilan politik. Sesi bebek lumpuh dapat menciptakan ketidakpastian politik dan ketidakstabilan karena pemerintah gagal mengatasi masalah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan publik. Ketidakmampuan para pemimpin politik untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi politik dan pemerintah secara keseluruhan. Yang keempat, pengaruh ekonomi. Kebentuan politik dapat berdampak negatif pada ekonomi karena keputusan-keputusan penting terkait dengan kebijakan fiskal, perdagangan, dan investasi seringkali tertunda atau tidak diambil. Yang kelima adalah peningkatan polarisasi. Sesi bebek lumpuh dapat memperkuat polarisasi politik karena masing-masing pihak cenderung menyalahkan yang lain atas kebuntuan tersebut, yang dapat memperdalam jurang politik. Yang keenam adalah ketidakmampuan menanggapi krisis. Dalam situasi ini, di mana terjadi dari sesi bebek lumpuh, pemerintah mungkin tidak dapat merespon dengan cepat dan efektif terhadap krisis yang muncul. Baik itu bencana alam, masalah keamanan, atau tantangan ekonomi. Dalam keseluruhan, sesi bebek lumpuh dan dapat memiliki dampak yang merugikan pada proses politik dan pemerintahan, serta pada masyarakat secara keseluruhan. Contoh dari sesi bebek lumpuh atau lemdak di Indonesia adalah terpilihnya Pak Prabowo sebagai calon presiden yang baru, namun Pak Prabowo masih belum resmi dilantik. Sedangkan masa jabatan presiden saat ini yakni Pak Jokowi masih belum berakhir. Sehingga masa ini dapat dikatakan sebagai masa bebek lumpuh hingga Prabowo resmi dilantik sebagai presiden. Selama masa ini, Pak Jokowi masih memegang posisi dan wewenang sebagai presiden, tetapi kekuatan politik dan pengaruhnya telah berkurang. Sedangkan kasus akhir-akhir yang ini sedang jadi topik atau perbincangan di kalangan masyarakat, yakni mengenai MK yang memutuskan batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal tersebut dipandang banyak pihak merupakan jalan bagi putra sulung Jokowi yakni Gibran untuk menjadi pendamping Prabowo dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Proses yang terjadi di MK menggambarkan bahwa teori bebek lumpuh tidak berlaku bagi Pak Jokowi. Jokowi dipandang banyak pihak melakukan segala macam manuver politik dalam rangka melanggengkan pengaruh kekuasaan yang ingin diturunkan ke darah dagingnya yakni Gibran.